Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Iltizamullah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Saya mahasiswa baru angkatan 2021. Dalam video ini saya akan membuat atau membahas mengenai edukasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPAK Armada Pandita 2021. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang dua bab utama, yaitu sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi COVID-19. Namun sebelumnya, yang pertama saya akan membahas mengenai prokes atau protokol kesehatan 5M. Apa saja sih prokes 5M itu? Mengapa kita harus melakukan prokes 5M? Bagaimana saja tata caranya? Apa saja dan dimana saja kita harus melakukannya? Namun sebelum itu, mari kita saksikan dulu video di bawah ini tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Selamat menyaksikan. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 30 Oktober 2020 terdapat penambahan 2.897 kasus baru COVID-19 sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Pasien sembuh bertambah 4.517 orang sehingga total kasus sembuh sebanyak 334.295 pasien. Kasus kematian bertambah 81 jiwa hingga total mereka yang meninggal dunia 13.782 jiwa. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah melihat videonya? Ya, setelah kita amati video tadi, kita bisa melihat bahwa perkembangan COVID-19 ini semakin hari semakin membahayakan. Sudah jutaan orang yang terinfeksi dan puluhan ribu orang meninggal akibat virus COVID-19 ini. Sangat bahaya kan? Jadi itulah pentingnya menerapkan protokol kesehatan 5M untuk menjaga diri kita serta keluarga kita dari virus COVID-19. Namun sebelumnya, apa saja sih 5M itu? Jadi 5M itu adalah 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak dengan orang lain, yang keempat membatasi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan ini dalam tutorial atau gerakan-gerakan protokol kesehatan 5M. Kita tunggu di slide selanjutnya.
prokes yang kedua yaitu memakai masker. Di sini ada banyak sekali jenis masker. Ada KN94, scuba, KN95, masker medis, kain dan lain-lain. Yang pertama ada masker KN94. Jadi pemakainya sangat mudah. Tinggal dipakai, kita paskan dengan telinga dan sesuaikan dengan hidung serta muka. Nah, masker yang kedua yaitu masker medis. Ini bentuknya yang biru atau hijau atau putih. Ini 3 ply. Pemakainya juga sangat mudah, tinggal dipaskan dengan bentuk muka. Nah, tapi teman-teman, ada satu jenis masker yang dilarang digunakan. Apa itu? Nah, masker ini dilarang digunakan karena tidak bermanfaat. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Nah, prokes yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Apa sih maksudnya membatasi mobilitas? Jadi, maksudnya adalah kita dilarang untuk keluar dari rumah atau berpergian tanpa ada sesuatu kepentingan yang mendesak. Lalu, gimana kalau bosan di rumah terus? Gimana kalau no-net? Nah, saya ada satu tips atau saran agar kita bisa produktif dan memiliki kesibukan di dalam rumah, yaitu dengan membaca buku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita baca buku ini sampai tuntas. Sukses! Nah, jadi itu 5 protokol kesehatan yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, membatasi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Prokes 5M ini wajib kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Mau ke sekolah, ke masjid, ke warung, ke toko, dan dimanapun untuk menjaga diri kita dan keluarga dari bahaya COVID-19. Nah, di video yang kedua ini saya akan membahas tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 di masa pandemi. Jadi, akan saya jelaskan mengenai apa itu vaksinasi, bagaimana cara kerja vaksinasi, apa saja jenis vaksin COVID-19 di Indonesia, serta apa yang harus kita lakukan dengan vaksinasi. Ahli kedokteran dari Universitas Andalas Padang, Dr. Andani Eka Putra menjelaskan mekanisme kerja vaksin COVID-19. Vaksin itu bukan untuk membentuk antibodi, karena antibodi hanya bertahan 4-6 bulan. Konsep vaksin adalah membentuk sel memori. Begitu ada virus baru masuk ke dalam tubuh, maka sel memori dalam sistem pertahanan tubuh akan mengingat mekanisme pertahanan yang dijalankan. Pada fase awal, ketika vaksin masuk ke tubuh manusia, antibodi akan terbentuk dan bertahan selama 4-6 bulan. Namun, sel memori sebagai pengingat akan tetap ada. Vaksin COVID-19 akan membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19 tanpa mengakibatkan kesakitan.
Dalam beberapa pekan, vaksin tersebut membuat tubuh memiliki suplai sel memori berupa sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T dan sel limfosit B yang akan mengingat cara untuk melawan virus tersebut. Nah, teman-teman, seperti yang dijelaskan dalam video tadi, bahwa vaksinasi sangat penting untuk tubuh. Ia sebagai kekebalan tubuh dalam melawan penyakit dan virus, apalagi COVID-19. Jadi, apabila kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit, maka kita harus membentenginya, harus menjaga kekebalan tubuh dan imunitas, yaitu dengan vaksinasi. Lalu, apa saja jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis vaksin yang sudah disebar di Indonesia. Contohnya, ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Moderna, dan lain-lain. Setiap vaksin bisa jadi beda-beda, namun intinya sama, yaitu sebagai kekebalan tubuh. Jadi, mari kita yang belum vaksin, segera vaksin, agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit. Nah, teman-teman, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Di dalam video ini sudah saya jelaskan mengenai 2 bab, yaitu edukasi tentang protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, membatasi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Serta sudah saya jelaskan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Jangan lupa tetap jaga imunitas, jaga kesehatan tubuh, yaitu dengan olahraga yang rutin, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Mungkin hanya itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam mahasiswa.